Halo Sobat Driver, gimana kabarnya semua? Insya Allah pada baik ya semua ya. Oke, jumpa lagi dengan Ane nih. Udah hampir mau sebulan nggak edukasi konten ya. Baru kali ini lagi nih. Kebanyakan Ane sekarang ke arah live narik ya. Karena menurut Ane udah cukup buat edukasi mengenai masalah taksi driver ya. Kita santai nih sambil ngopi. Untuk konten kali ini Ane harap kalian luangkan waktu dan juga usahain ada kuota lah. Jadi nontonnya nggak separuh-separuh atau setengah-setengah, langsung di skip. Nanti biar nggak gagal paham karena agak sedikit berat deh pembahasannya. Oke, kita langsung aja deh. Materi yang mau Ane bawain kali ini adalah apakah menutup pendaftaran untuk mitra-mitra baru itu bisa membuat akun kita gacor. Ini yang perlu kita bahas ya teman-teman ya. Jadi begini, kalian perlu pahami dulu ya, mindsetnya itu jangan beranggapan kalau taksi driver itu atau Maxim itu sama dengan aplikator lain. Jadi kalau kita itu sangat-sangat berbeda teman-teman. Yang pertama-tama itu aplikasi taksi driver atau Maxim itu terbuka buat semuanya. Jadi siapa aja bisa daftar gitu, nggak harus hal-hal tertentu. Nah, tapi yang membedakannya adalah dengan aplikator lain, kalau kita udah daftar taksi driver, untuk menjadi akun utama itu nggak seperti aplikator lain ya. Di taksi driver itu nggak mengharuskan kalian itu untuk menjadi akun utama. Artinya kalau udah apply, daftar seperti yang pada saya jelaskan sebelumnya, itu udah bisa narik maksudnya, tapi statusnya aja. Jadi secara fair atau logika itu udah bisa narik dan nggak ada paksaan untuk menjadi akun utama. Itu yang menyebabkan pendaftaran buka terus. Terus yang berikutnya adalah teman-teman mesti pahamin juga nih, kalau mindsetnya masih perbandingan apple to apple-nya dengan Duo Ijo atau ojek yang lain, kita itu agak berbeda teman-teman. Jadi yang daftar taksi driver itu juga belum tentu dia bertahan lama ya, karena memang beda sendiri gitu. Kita itu berbeda cara dapat orderannya dan juga cara membangun akunnya itu agak berbeda gitu. Jadi banyak yang nggak bertahan. Terus yang selanjutnya adalah di taksi driver, saya ulangi poin yang pertama atau lanjutan dari poin pertama ya. Di taksi driver itu, kantor itu nggak maksa kalian untuk menjadi driver prioritas ya, driver utama. Jadi bebas gitu, dan nggak ada paksaan juga. Nah, pada video yang ini nih, Ane udah infokan ya, mungkin ada beberapa hal yang bisa membuat kalian tuh tertarik untuk bergabung menjadi mitra taksi driver. Yang pertama iklan kan, terus yang kedua ngeliat teman di video itu saya infokan. Jadi teman-teman, terkait hal apakah menutup mitra baru tidak terbuka untuk pembukaan, maksudnya untuk pendaftaran driver-driver baru itu bisa menjadi solusi akun kita menjadi gacor. Jadi jawabannya adalah belum tentu juga hal itu bisa membuat kita gacor. Nah, penyebabnya apa dan apa alasannya nanti kita bahas di sesi berikutnya ya. Oke, jangan kemana-mana, stay tune. Oke, Sobat Driver, kita lanjut ya. Santai aja sambil ngopi kita. Jadi gini, berdasarkan pengalaman Ane ya, adapun hal-hal yang perlu diperbaiki dari layanan Maxim sendiri, ini message ya, ini pesan untuk kantor ya khususnya. Sorry nih Ane ngerokok. Itu ada beberapa poin. Ini berdasarkan
analisa aneh yang selama ini menggeluti ya, atau menjalankan taksi driver beberapa tahun ini, hanya fokus aneh di taksi driver. Yang pertama adalah mungkin oke, pendaftaran itu dibuka terus ya, tapi kalau mau jadi prio itu lebih selektif lagi nih untuk kantor. Maksudnya lebih diperhatikan lagi dari segi apply data, terus juga batas usia, terus juga kondisi dokumen-dokumen valid yang terkait hukum seperti SIM, STNK, kendaraan dan lain-lain, dan juga mungkin alamat detail ya, NIK di sini maksudnya, itu perlu diperhatikan lagi. Dan yang paling terpenting adalah mungkin kondisi kejiwaan ya, atau catatan kriminal yang bisa disebut dengan dokumen SKCK. Kenapa ini penting? Ya karena kalau menurut saya imbasnya itu nanti bisa ke layanan, karena kita bertemu dengan berbagai macam orang. Kalau dia mempunyai hal yang tidak stabil dalam kondisi kejiwaan atau catatan kriminalnya, ini membahayakan gitu. Itu paling penting. Ini catatan ya dari yang sudah saya jalanin. Nah, yang nggak kalah penting adalah pesan untuk kantor adalah after recruitment. Jadi maksudnya ini adalah kita itu atau kantor itu harus punya solusi setelah penerimaan, after recruit. Jadi setelah dia jadi daftar Maxim atau akunnya diprioritaskan, nah harusnya ada step atau langkah lanjutan pembinaan mengenai hal terkait layanan, terutama 2 poin ya: berkendaraan dengan aman, safety reading, dan juga customer service, pelayanan. Nah ini yang nggak ada di taksi driver, atau mungkin mau diterapkannya nanti, saya juga kurang paham. Jadi maksudnya itu harus ada tindak lanjut, jangan ditinggal gitu aja setelah proses rekrutmen. Nah, jadi kebanyakan itu kita itu driver-driver itu ngambang. Maksudnya ngambang, nggak tahu step apa yang harus dijalankan setelah dia mendaftar menjadi mitra. Mungkin memang ada di dalam aplikasi itu hanya sedikit pengetahuan, dan ini hidden ya, jarang diketahui dengan driver-driver yang baru. Makanya itu di video ini nih, itu customer service, pelayanan yang versi Ane ya, karena Ane basicnya itu orang retail yang berkaitan dengan hal pelayanan juga gitu, tapi dalam bidang yang berbeda. Anda terapkan di video itu, kalian bisa nonton. Ini fungsinya yang Anda jabarkan itu ya untuk supaya layanan kita lebih bagus, nggak barbar gitu, dan tahu standar prosedurnya. Walaupun yang tadi saya bilang tidak ada fase after recruitment. Jadi itu ya, 2 catatan dari pengalaman Ane untuk kantor nih. Mudah-mudahan sih pesannya sampai gitu. Jadi ada 2, yang pertama itu lebih selektif lagi perihal dokumen, penerimaan atau batas yang jelas. Pokoknya lebih jelas gitu, kalau mau diterima jadi driver Maxim harus ketat dan jelas gitu. Terus yang kedua adalah yang tadi ya, fase rekrutmen, after recruitment, maksudnya setelah jadi driver Maxim harus ada fase lanjutan, pembimbingan atau pembinaan seperti operator lain gitu. Ada training lah mengenai keselamatan yang resmi dari kantor mengenai layanan dan customer service gitu ya. Dan di fase berikutnya atau di slide berikutnya nanti kita bahas nih solusi mengenai atau tanggapan saya mengenai apa ya, jumlah driver yang makin bertambah, dan ada sebagian kalangan yang mengkambing hitamkan karena banyaknya driver malah bikinnya dianyep. Itu benar atau enggak, atau bagaimana, kita bahas di sesi berikutnya ya. Jangan kemana-mana, kita lanjut nanti. Sobat driver, masih sanggup nonton deh, kita sambil santai aja. Dan juga udah lama nih nggak edukasi ya.
Jadi begini, apakah benar tuh dengan banyaknya driver bisa mempengaruhi pendapatan kita atau akun kita menjadi anyep atau nggak gacor atau memang bisa masih stabil? Jawabannya adalah balik lagi ke diri kita nih. Di beberapa video-video saya itu udah saya jelaskan kalau taksi driver algoritmanya itu berbeda dengan aplikator lain. Artinya nggak hanya server yang menentukan kita dapat, tapi tingkah laku, rutinitas, dan pola yang udah kita terapin ini yang bisa juga mempengaruhi kita stabil apa enggak. Bahasa simpelnya, kalian masih rutin apa enggak, masih mau bekerja keras apa enggak, dan juga masih mau jaga akun apa enggak. Nah, kalau kalian pada mengkambing hitamkan pendaftaran baru untuk ditutup sampai menimbulkan aksi demo yang mana dasarnya itu beranggapan berdasarkan undang-undang, menyampaikan pendapat di muka umum itu dijamin oleh undang-undang. Itu betul sekali gitu. Tapi juga kalian perlu pahami, melihat situasi kondisi ekonomi yang sekarang, banyak kawan-kawan kita yang juga mungkin terkena PHK atau memang dia nggak punya pekerjaan, dan di taksi driver ini ada lowongan terbuka dan mudah daftarnya. Itu juga dijamin undang-undang, setiap warga negara itu berhak hidup mendapat penghidupan yang layak. Demi keadilan sosial itu juga ada. Jadi maksudnya setiap warga negara itu juga berhak untuk mendapat pekerjaan, karena pekerjaan ini susah dan yang hanya mudah mungkin bisa ditemui atau memang rezekinya dia hanya bisa masuknya di taksi driver. Kalau menurut saya fine-fine aja, tapi fase berikutnya adalah nggak semudah yang kalian bayangkan gitu kan. Nggak semudah kalian bayangkan kalau di taksi driver itu tinggal jadiin prio dapat orderan. Itu udah saya bahas di video ini juga. Jadi menurut saya, kalau pribadi saya dikasih tanggapan mengenai apakah pembukaan mitra baru ini bisa membuat gacor, nggak 100% benar. Kenapa saya bilang begitu? Kalian bisa lihat dari live narik yang udah saya berikan. Itu sekedar contoh aja ya. Saya nariknya polanya tuh setiap per 2 jam saya narik. 2 jam saya narik, 2 jam saya narik. Itu bisa menghasilkan berapa ratus ribu ya, walaupun nggak banyak. Nah, kalian bisa bayangkan kalau saya narik full 1 harian di jalan, nggak pulang gitu, berapa yang bisa saya dapatkan. Dengan kondisi saya narik di live narik aja, yang kondisinya terbatas 2 jam 3 jam, terus saya lanjut, itu bisa menghasilkan berapa ratus ribu. Nah, dari yang saya bicarakan ini bisa ditarik benang merah adalah kalau kalian itu fokus sama akunnya, fokus sama situasi dan rutinitas kalian, terus bisa menjaga akun serta juga mentalnya kuat sama sabar, insya Allah di Maxim bisa lah. Karena balik lagi saya infoin, di Maxim itu ada 2 hal yang sangat berpengaruh terhadap akun, yaitu historical dan indikator. Kalau kalian bisa menjaga itu, mau banyak driver pun itu nggak masalah kalau buat saya gitu, karena masing-masing driver itu gaya bermain atau cara dia rutinitas itu berbeda. Jadi paham ya? Solusi dalam kondisi saat ini kalau menurut saya adalah kita fokus kepada akun kita, kita fokus sama rutinitas. Masih males gak nih? Masih males-malesan gak ente? Jangan teriak anyep kalau cuma di BC, cuman ngadain nah ini, ntar pulang-pulang bilang anyep. Jadi maksud saya itu, masih fokus gak kalian narik? Masih fokus gak di jam-jam sibuk? Masih dijaga nggak history narik kalian yang menghasilkan uang? Masih dijaga nggak akunnya dari pelanggaran? Nggak kena PTO dan yang lain-lain. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi saya nggak terfokus sama hal major. Saya nggak terfokus pada hal-hal yang bersifat mengkambing hitamkan. Saya fokus pada diri saya sendiri, masih rajin apa enggak, masih narik dengan wajar apa enggak, masih bisa jaga akunnya apa enggak. Oke teman-teman, mungkin kontennya itu aja ya, konten singkat dari saya.
semoga ada manfaatnya deh. Dan untuk teman-teman yang berbeda pendapat dengan saya, ya nggak apa-apa. Tapi saya sarankan kita fokus pada pribadi kita gitu. Kalau memang mau terus cuan di Maxim gitu. Oke, itu aja dari saya ya. Nggak lupa-lupa. Nggak pernah lupa maksudnya. Saya ingetin, tetap waspada. Jangan ugal-ugalan. Dan juga stay safety di jalanan ya. Sabar, ikhtiar, mental juga mesti kuat. Oke teman-teman, salam driver semuanya ya. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.